Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi perusahaan Shopee. Di sini kami ada 4 orang. Yang pertama ada Anita Nurul, C306, saya sendiri, Denasya Ramadan, C314, William Vito, C340, Debita Pratiwi, H549. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perencanaan. Mari kita mulai dengan tiga pertanyaan, yaitu apa itu perencanaan? Nah, perencanaan itu terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas manajerial utama yang meliputi penentuan tujuan organisasi, penetapan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, penyusunan rencana kegiatan kerja organisasi. Dan yang kedua ada perencanaan formal, yaitu sasaran khusus yang mencakup periode waktu tertentu, ditulis dan dibagikan pada anggota organisasi. Nah, pertanyaan kedua, kita lanjut dengan tujuan perencanaan. Apa sih itu tujuan perencanaan? Tujuan perencanaan itu untuk memberikan arah, mengurangi ketidakpastian, mencegah pemborosan dan redundansi, serta menetapkan standar untuk pengendalian. Lalu kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga, hubungan antara perencanaan dan kinerja. Hubungan antara perencanaan dan kinerja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan formal berhubungan dengan tingginya keuntungan dan hasil keuangan yang positif. Yang kedua, kualitas perencanaan dan implementasi mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, lingkungan eksternal dapat mempengaruhi dampak perencanaan terhadap kinerja. Dan yang keempat, perencanaan formal harus digunakan selama beberapa tahun sebelum perencanaan mulai mempengaruhi kinerja. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bagaimana manajer membuat perencanaan. Nah, di sebelah kiri kita dapat lihat elemen perencanaan dan tipe-tipe tujuan. Nah, untuk tipe-tipe tujuan dibagi menjadi 3, yaitu tujuan finansial, tujuan strategis, dan state goals versus real goals. Nah, untuk tujuan finansial itu terkait dengan kinerja keuangan internal yang diharapkan dari organisasi. Untuk tujuan strategis itu terkait dengan kinerja perusahaan relatif terhadap faktor-faktor di lingkungan eksternalnya, misalnya pesaing. Lalu ada state goals versus re goals, yaitu pernyataan resmi organisasi dengan kata-kata luas atau ditujukan untuk konsumsi publik yang mungkin tidak relevan dengan tujuan sebenarnya atau apa yang sebenarnya terjadi di organisasi. Nah, pada background yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dapat kita lihat bahwa ada peta tentang tipe-tipe perencanaan. Tipe perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan luasnya, berdasarkan waktu, berdasarkan spesifikasi, dan berdasarkan penggunaan frekuensi penggunaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya nih ada manajemen strategi. Manajemen strategi itu apa sih? Nah, manajemen strategi adalah strategi yang dilakukan seorang manajer untuk mengembangkan suatu organisasi. Nah, biasanya manajemen strategi ini mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya nih ada karakteristik manajemen strategi. Manajemen strategi ini punya karakteristik pertama, bersifat jangka panjang, dinamis, lalu terpadu oleh manajemen operasional, berorientasi pada masa depan, dan pelaksanaannya harus didukung oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Oke, next.
Selanjutnya, kita kenalan yuk dengan perusahaan yang mau kita jelaskan di kesempatan kali ini, yaitu adalah Shopee. Shopee merupakan e-commerce yang didirikan pada 2015 yang terus berkembang hingga pendapatannya di Indonesia sendiri mencapai 10 miliar USD. Kantor pusat dari Shopee ini bertempat di Singapura. Shopee telah memperluas jangkauannya di beberapa negara seperti Brazil, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Manila, China, Taipei, Indonesia, Vietnam, Jepang, dan Filipina. Nah, banyak banget kan perusahaan dari Shopee ini. Untuk karyawan Shopee Indonesia sendiri itu terus berkembang hingga menempati posisi kedua dengan jumlah 3.225 pada tahun 2019. Nah, kalau kita lihat dari jumlah pengguna aplikasi Shopee sendiri, dalam sebulan itu kira-kira mencapai 90,7 juta atau ada 900.000 order per harinya. Perusahaan ini itu memiliki visi menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia dan misinya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Nah, sebagai perusahaan yang sangat besar, tentunya Shopee ini memiliki tujuan. Tujuan dari Shopee itu, we believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyer and seller within one community. Nah, artinya Shopee itu percaya dengan adanya transformasi dari teknologi dan kemauan mereka untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk mengkoneksikan antara penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Nah, lalu identitas yang ingin disampaikan oleh Shopee dalam kesehariannya itu adalah jadi siapa sih mereka, bagaimana mereka berbicara atau mereka menghadapi situasi itu, mereka menanggapinya dengan simple, happy, dan together. Yang artinya mereka itu dalam menghadapi sesuatu selalu menggunakan cara-cara sederhana dengan penuh kebahagiaan dan juga bersama-sama. Selanjutnya, untuk manajemen strategi sendiri, dari Shopee itu lebih ke jangka panjang dan juga dinamis sesuai dengan situasi yang ada. Nah, fokus strateginya dari Shopee sendiri ada 2 fokus. Yang pertama itu ada dari pelanggan Shopee dan juga yang kedua dengan karyawan Shopee itu sendiri. Untuk pelanggan Shopee itu berkaitan erat dengan proses pemasarannya, komunikasi pemasaran, dan karyawan dengan building karyawannya sendiri. Nah, untuk lebih jauhnya, strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Shopee itu sesuai dengan nilai-nilai yang memang sudah ada pada Shopee, yaitu ada we serve, we adapt, we run, we stay humble, dan commit. Yang artinya Shopee ini akan memberikan yang terbaik untuk konsumennya dan akan selalu beradaptasi di berbagai kondisi. Lalu mereka juga akan terus berjalan dan akan selalu bersikap, akan selalu komitmen untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik, dan tidak akan lupa bahwa mereka memang dari perusahaan yang kecil hingga menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya itu ada strategi employer branding. Dalam mencapai tujuannya, tim employer branding Shopee Indonesia berkolaborasi dengan berbagai departemen seperti marketing dan sosial media, internal communication, employee engagement, dan human relation. Employer branding sendiri itu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama itu ada employer value proposition atau biasa disingkat MVP. MVP ini didefinisikan sebagai nilai yang diciptakan oleh perusahaan sebagai landasan untuk membentuk persepsi publik
terhadap citra yang dibangun oleh perusahaan. Poin FVP ini menentukan ciri khas suatu perusahaan. Terus untuk FVP sendiri ini ada 4 poin. Yang poin pertama itu ada exciting work to feel passionate. Itu poin ini bertujuan agar karyawan itu bisa merasakan tantangan kerja sehingga bisa memberikan kesan khusus kepada mereka. Terus poin kedua itu ada great company, great culture, dan great leader. Budaya organisasi yang baik dalam perusahaan akan mendukung kinerja organisasi, loyalitas karyawan, dan mengurangi tingkat turnover. Hal ini bertujuan untuk mendorong motivasi karyawan agar melakukan aktivitas yang lebih baik lagi. Poin ketiga itu ada wealth and reward. Karyawan selalu menginginkan kompensasi yang adil dan sebanding dengan kontribusi mereka. Pemberian apresiasi dan honor yang baik akan sangat berpengaruh pada keinginan dan ketertarikan para pencari kerja. Poin keempat itu ada growth and development. Karyawan selalu menginginkan perusahaan itu bisa memfasilitasi mereka untuk dapat mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman agar dapat meningkatkan kinerja serta kepuasan kerja terhadap perusahaan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan dapat memicu kreativitas yang akhirnya kreativitas dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Untuk tahap yang kedua itu ada external marketing. Untuk external marketing, fokus utamanya itu yang pastinya pihak eksternal, yaitu para SDM bertalenta di luar perusahaan Shopee yang sedang dalam proses pencarian kerja. Berbagai program yang telah dilakukan oleh Shopee menghasilkan suatu bentuk usaha branding perusahaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan Shopee kepada khalayak luas. Jadi untuk branding ini nggak cuma perusahaan Shopee saja yang ikut berusaha, tapi karyawannya juga secara sukarela branding gitu seperti di IG ataupun di Twitter. Untuk tahap ketiga itu ada internal marketing. Dalam internal marketing ini melibatkan karyawannya. Shopee kemudian menyediakan wadah bagi karyawannya untuk melibatkan diri pada berbagai kegiatan yang dilakukan. Bentuk kegiatan tersebut antara lain itu contohnya ada Shopee Visit Seller and Buyer dan Local Shopping and Experience. Kegiatan tersebut mengharuskan karyawan untuk terjun langsung dan melihat keadaan produsen dan konsumen yang selama ini hanya berkomunikasi lewat online. Tujuan kegiatan tersebut agar karyawan Shopee sendiri dapat merasakan 5 nilai-nilai Shopee. 5 nilai-nilai tadi itu harus bisa dirasakan karyawan dalam bentuk pola komunikasi, budaya kerja, dan lingkungan kerja. Oke, next. Selanjutnya adalah strategi untuk ke pelanggannya. Di sini dilakukan melalui strategi komunikasi pemasaran. Nah, strategi komunikasi yang digunakan Shopee ini ditujukan untuk membangun positioning yang difokuskan pada penggunaan media channel sehingga nantinya akan terbangun position di pengguna Shopee. Nah, karena saat ini sedang pandemi sendiri, seperti nilai-nilai yang dipunyai oleh Shopee, itu ada We Adapt, di mana memang Shopee ini memberikan layanan-layanan yang menyesuaikan dengan keadaan pandemi seperti sekarang. Nah, ada beberapa strategi pesan dalam komunikasi pemasaran Shopee itu sendiri. Ada 3 poin. Yang pertama ada ide rasional. Nah, ide rasional ini berhubungan dengan minat
diri dari audiens atau dari pelanggannya. Jadi di sini karena memang orang-orang itu saat pandemi work from home, udah itu online learning juga, dari rumah semua dari rumah. Oleh karena itu, Shopee memberikan fitur-fitur baru yang memang dibutuhkan atau memberikan minat kepada pelanggannya. Seperti ada siaga corona yang memberikan update terbaru tentang kasus COVID dan juga ada games-game seru yang diberikan oleh Shopee untuk para penggunanya yang memiliki waktu lebih banyak di rumah. Lalu selanjutnya ada ide emosional, yaitu upaya dalam memanfaatkan energi yang positif maupun negatif yang dapat memotivasi pembeli. Jadi di sini karena keadaannya COVID, orang-orang sulit untuk belanja offline, keluar rumah, itu sulit karena juga ada social distancing dan lain sebagainya. Maka di sini Shopee hadir dengan kampanyenya. Kampanyenya itu adalah belanja dari rumah. Jadi di sini juga Shopee itu mendukung gitu pemerintah untuk masyarakat Indonesia itu lebih baik belanja aja dari rumah lewat Shopee. Lalu ada ide moral. Nah, untuk ide moral sendiri ini ditunjukkan untuk perasaan audiens yang mengenai sesuatu yang benar dan sesuai. Nah, untuk Shopee sendiri mereka melakukan selain untuk menambah profit mereka, mereka juga melakukan kegiatan sosial seperti donasi untuk melawan COVID-19 dan juga mereka juga saat Lebaran juga memberikan donasi-donasi untuk para kaum duafa. Nah, pesan yang disampaikan oleh Shopee sendiri itu dikemas secara kreatif dengan menggunakan gambar, foto, caption, dan video yang disampaikan secara menarik dan juga persuasif, informatif, bisa melalui brand ambasadornya maupun dari seller-seller yang ada di Shopee. Sehingga pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pelanggannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, lalu untuk target konsumennya sendiri, karena memang ini Shopee yang kita bahas adalah Shopee yang di Indonesia, maka target konsumennya adalah masyarakat Indonesia, khususnya yang memang yang aktif dengan media sosial. Sehingga memang pendekatan pemasarannya itu melalui media-media sosial yang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, untuk celah konsumen sendiri, memang karena tadi nilai dari Shopee itu adapt atau adaptif gitu ya, dan responsif terhadap situasi, maka konsumen pada saat COVID-19 dan bulan Ramadan ini memang terjaring gitu oleh Shopee untuk menjadi pelanggan dari Shopee dengan promo-promo ataupun layanan-layanan yang diberikan oleh Shopee. Selanjutnya untuk strategi media, kalau tadi udah pesannya lalu sekarang ke medianya. Medianya ini yang dipilih oleh Shopee adalah menggunakan pemanfaatan media baru dengan mengadopsi fitur sosial media dalam penerapan seperti fitur timeline, follow, pencarian, fitur bintang untuk rekomendasi, live chat, game, dan live streaming yang sangat berpengaruh signifikan untuk pengguna Shopee sendiri. Pemilihan media yang tepat menjadi proses penyampaian informasi yang dilakukan Shopee menjadi lebih efektif dan juga tepat sasaran. Nah, untuk tadi dari strategi-strategi yang dilakukan oleh Shopee dalam hal peningkatan kinerja pekerjanya dan juga meningkatkan kepuasan dari konsumennya atau pelanggannya, sehingga walaupun orang-orang atau
industri yang lain itu sedang turun saat pandemi, berbalik di Shopee ini mengalami peningkatan pendapatan, di mana melalui program Shopee yang tadi, Shopee belanja dari rumah, itu berhasil mencatatkan kenaikan transaksi yang signifikan, yaitu sekitar 4 kali lipatnya daripada pendapatan biasanya. Lalu juga ada aktivitas yang aktif dari para pengguna Shopee selama bulan Ramadan, karena memang pandemi kemarin itu bertepatan juga dengan bulan Ramadan, sekitar ada 10 juta cap yang masuk per harinya. Ini menunjukkan bahwa Shopee itu makin diminati oleh masyarakat Indonesia juga. Lalu untuk pembayaran juga terjadi peningkatan yang lumayan besar, sekitar 40% menggunakan fitur Shopee Pay. Baik, selanjutnya nih ada pentingnya manajemen strategi. Nah, sepenting apa sih manajemen strategi itu? Nah, pertama, manajemen strategi itu bisa menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi. Jadi, semakin semakin baik manajemen strategi, maka kinerja organisasi tersebut juga akan tinggi. Lalu yang kedua nih ada mengharuskan si manajer ini untuk memeriksa dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, pentingnya adalah dengan adanya manajemen strategi, itu bisa mengkoordinasikan unit organisasi yang beragam, sehingga membantu mereka untuk fokus pada tujuan organisasi. Next. Nah, untuk kesimpulannya, Shopee merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan yang besar, Shopee memiliki fokus jangka panjang untuk mengembangkan perusahaan. Perencanaan bisnis yang dilakukan dengan strategi employer branding tadi berfokus pada pengembangan kinerja karyawan Shopee dan strategi komunikasi pemasaran yang berfokus pada kepuasan konsumen. Strategi ini merupakan cerminan tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh Shopee. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk bahan diskusi kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 4 meminta maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.